Pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali Kamis dini hari masih terus dilakukan. Hingga Kamis petang, 30 orang dinyatakan selamat, 6 orang meninggal dunia dan 29 orang masih hilang. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian penumpang kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari. Proses pencarian kapal terkendala oleh besarnya ombak. Berdasarkan data sementara hingga Kamis petang, tercatat 30 orang dinyatakan selamat, 6 korban tewas, serta 29 orang masih dalam pencarian. Jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di Selat Bali usai dihantam gelombang tinggi. Kapal yang membawa penumpang ini berlayar dan tenggelam Kamis dini hari. Kapal tenggelam berada di perairan antara Banyuwangi dan Bali. Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 kru, atau total ada 65 orang di dalam kapal dengan jumlah kendaraan 22 unit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui suasana di sana saat ini sudah bersama Farah Manhila yang berada di ASDP Ketapang. Selamat pagi Farah, silakan dengan informasi terbaru terkait pencarian korban. Ya, baik sekali. Selamat pagi. Hari ini pemirsa pencarian hari ketiga untuk korban peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya ini diperkirakan akan dilakukan pada pukul 8 pagi dan akan ada sejumlah persiapan yang dilakukan sejak pukul 6:30 pagi. Dan berkaitan dengan ini pemirsa, keluarga korban yang sampai saat ini masih belum menerima data berkaitan dengan keluarganya yang hilang akibat peristiwa ini memilih untuk tetap ada di lokasi atau di ASDP Cabang Ketapang untuk menunggu informasi atau perbaruan informasi mengenai keluarganya. Sementara sebagian keluarga korban lainnya ini memilih untuk pulang ke rumah sebelum akhirnya pagi ini kembali ke ASDP Ketapang untuk menunggu informasi berkaitan dengan keluarga mereka. Sejumlah data yang kami dapatkan ini pemirsa, terakhir memang informasi dari Deputi Ops dan Siaga Basarnas ini menyatakan bahwa ada sebanyak 29 korban selamat dan 7 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh pihak tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga sejumlah stakeholder lain termasuk dari pihak ASDP dan juga KSOP. Selain itu pemirsa, sebanyak 6 jenazah ini telah dipulangkan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang kemarin malam dan langsung dibawa ke rumah duka masing-masing usai diserah terimakan kepada keluarga. Sementara ada 21 korban selamat. Ini informasi yang kami dapatkan, ini sudah dipulangkan juga pada sore hari kepada keluarga masing-masing dan sebanyak 7 orang selamat. Ini informasinya juga telah diserahkan ke pihak keluarga melalui Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk pencarian hari ketiga kali ini pemirsa, ini juga akan dilakukan sejak pagi hingga sore nanti dan akan ada sejumlah alutsista yang dikerahkan. Namun perbedaannya dengan yang kemarin pemirsa, ini memang diperkirakan akan ada kapal-kapal besar yang digunakan termasuk 2 KRI yang akan dikerahkan. Ada pula helikopter, speedboat, dan sejumlah alutsista lainnya yang akan dikerahkan untuk pencarian hari ketiga ini, mengingat titik pencarian hari ketiga ini juga akan diperluas di area ke arah selatan dari Pelabuhan Gilimanuk, tempat di mana banyaknya korban
selamat maupun korban meninggal dunia ini berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan prediksi cuaca hari ini pemirsa ini terpantau akan berawan dan diperkirakan akan sempat mengalami hujan ringan, dan diharapkan cuaca dan juga arus pada hari ini mendukung dari proses pencarian hari ketiga. Pihak tim SAR gabungan ini memastikan akan mengoptimalkan dan memastikan pencarian pada hari ketiga ini. Demikian informasi dari wilayah Banyuwangi, saya kembalikan ke studio. Ya Farah, sejauh ini tim gabungan rencana akan menyisir hingga berapa radius kilometer untuk pencarian korban pada pagi hari ini? Iya, berkaitan dengan seberapa besar area yang akan dilakukan pencarian hari ini, memang tim SAR gabungan ini memastikan akan memperluas area pencarian di sekitar perairan Pebauhan dan juga Pantai Cekik. Dua lokasi ini memang berdasarkan data yang kami terima, ini adalah menjadi dua lokasi yang paling banyak ditemukannya korban dari KMP Tunu Pratama Jaya yang memang dinyatakan tenggelam pada hari Rabu sekitar pukul 10:30 siang. Dan memang kalau berkaitan dengan golden time untuk pencarian korban, ini pihak dari Deputi Ops dan Siaga menyatakan bahwa hari ketiga ini juga menjadi waktu-waktu golden time untuk melakukan pencarian terhadap korban, karena memang informasi yang kami dapatkan ini manusia maksud kami yang berada di laut ini masih bisa bertahan hidup bahkan hingga hari ketiga, sehingga para tim SAR gabungan maupun keluarga ini memang masih optimis untuk menunggu informasi dan mencari atau mengevakuasi para korban KMP Tunu Pratama Jaya. Baik, terima kasih Farah Madhila mengabarkan langsung dari Pelabuhan Ketapang. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Selamat pagi. Pemirsa, keluarga penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali terus berdatangan mencari informasi mengenai keluarga mereka. Suasana haru mengisi ruangan posko ketika seorang ibu dan putrinya menangisi salah satu korban yang belum ditemukan. Mereka melaporkan kehilangan keluarga di posko terpadu penanganan orang hilang di ASDP Gilimanuk pada Kamis siang. Anggota keluarga mereka menjadi penumpang kapal naas KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam dan terbalik di Selat Bali pada Kamis sekitar pukul 00:16 waktu Indonesia Tengah. Pencarian saat ini masih dilakukan tim SAR gabungan. Dari data manifest, kapal KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK kapal.